Ya. Mungkin pertanyaan saya. Ya, jadi gini Pak, di SK Rektor itu kan tadi minimum harus ada tata cara penilaian ya Pak. Di SK Rektor cantumkan, jika sertifikat internasional maksimum direkognisi 5 mata kuliah. Boleh Pak cantumkan, sertifikat nasional BNSP maksimum 3 mata kuliah. Sertifikat lokal yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi maksimum 1 mata kuliah. Sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga kursus 1 mata kuliah. Harus begitu Pak, terus diatur di SK-nya. Kan tadi ada asesor kan bergerak berdasarkan itu. Yang Bapak Ibu nilai kan, oh maksimum 3. Ya kan Ibu nggak boleh menilai lebih dari 3. Kan gitu penjelasan mutunya, ya kan? Gitu Pak. Jadinya diatur biar nggak bingung, biar persepsinya nggak beda-beda. Nanti yang satu sertifikat kursus 5 mata kuliah lagi, padahal harganya cuma 300.000. Nah gitu loh. Nah sertifikat internasional boleh maksimum 5 mata kuliah. Karena apa? Masuk akal. Karena apa? Kalau 5 mata kuliah itu kan sertifikat internasional minimum harganya berapa? 7 juta misalnya, ya kan? Ya 7 juta kalau 5 mata kuliah ya masih oke lah misalnya gitu Pak. Jadi didiskusikan aja Bu di internal apa namanya, di internalnya penjaminan mutu, maunya bagaimana sertifikat kursus jangan banyak-banyak Pak. Saran saya sertifikat kursus tuh 1 mata kuliah saja, walaupun dia nanti beririsan. Karena apa? Kalau kursus itu sudah spesifik, misalnya dia pembuatan web itu aja kan. Kemudian pertimbangan lain apa? JP-nya, jam pembelajarannya. BNSP itu misalnya jam pembelajarannya minimum 92 jam, maka boleh direkognisi berapa mata kuliah, ya. Jadi diatur di SK Rektor. Tadi kan SK Rektor minimum ada apa tuh? Tata cara penilaian, termasuk pengakuannya. Jadi sebagai asesor itu tidak mendebat-debatkan nanti. Internasional sudah dicek, sudah VATM tadi ya, valid, autentik dan lain-lain. Maka kemudian tinggal berapa maksimum mata kuliah yang bisa direkognisi. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Bu, Ya, Bu. ya. Kalian di sini ada PAI. Bagaimana dengan merekognisi calon mahasiswa yang dari pesantren? Contoh misalkan ada kiai, dia mengajar, sudah terbiasa dengan mengajar santri, kemudian ingin masuk ke PAI. Sementara tidak ada sertifikat, tidak ada apa, tapi lulusan minimal SMA sih. Kalau dia sebagai kiai bukan pemilik pondok pesantren, dia harus mampu menunjukkan surat keterangan dari pemilik pondok pesantren atau yayasan bahwa dia bekerja di situ sudah berapa tahun. Maksudnya apa? Pengalaman pekerjaan. Tadi kan pengalaman pekerjaan tadi kan ada maksimumnya, ya kan? Kalau dia kiai, dia harus punya sertifikat Pak, sertifikat bahasa Arab lah, sertifikat apa tuh? Al-Quran hadis. Nah, umumnya kan kiai itu dia punya sendiri pesantren. Loh, tergantung kalau dia pendidikan yang formal dia bisa mengeluarkan sertifikat, silakan. Sekali lagi bahwa kita evidence based, tanpa evidence nggak bisa dinilai. Mau dia bilang saya itu sudah lulus kitab kuning, apa ya nggak bisa Pak? Kan nggak ada apa sertifikatnya. Kecuali yayasannya itu mengeluarkan sertifikat, nah itu baru bisa direkognisi, paham ya? Jadi pokoknya sepintar apapun, sehebat apapun orang datang mau direkognisi, base-nya apa? Evidence base. Nggak punya bukti ya nggak bisa. Kalaupun dia ustadz di pesantren tadi, kalau mau diakui pengalaman pekerjaannya harus ada surat keterangan bahwa dia sudah bekerja di situ berapa tahun, mengajar apa, gitu ya. Kita tes lagi. Ya kalau Bapak nggak yakin, kalau Bapak sudah yakin, harus dites. Mau kertas kiai. Harus dites. Contoh tadi Pak, misalnya marbot masjid tadi kan kalau marbot masjid punya surat keterangan loh. Ya. Sebagai marbot di atas, sebagai marbot masjid, ya kan? Kita ini bukan kiai ini. Imam masjid ada keterangannya nggak? Ada. Ya kan? Diakui desa misalnya, diangkat desa. Itu Pak. Jadi semuanya adalah evidence based. Tanpa evidence base, Bapak Ibu tidak bisa menilai apapun. Mau orang yang bilang saya itu sudah lulus kitab kuning, sudah apa, nggak bisa Pak. Nggak ada buktinya kok. Bukan nggak percaya loh, tapi nggak ada buktinya, maksudnya gitu. Ya,
khusus kiai waris 3 harus ngetes. Iya, bisa yang lain nggak bisa. Ada kiai-kiai dari fakultas agama. Nah, itu Bapak Ibu yang nomor 12 lihat ya, penghargaan dari industri tadi saya bilang. Saya buzzer tadi Pak, mendapatkan penghargaan Setya Lancana karena berhasil meringkus bandar narkoba. Nah itu penghargaan. Itu maksudnya. Jadi kalau nggak ada itu nggak bisa. Bisa masuk hukum itu. Iya, kalau nggak ada itu nggak bisa. Semuanya evidence based. Ya, paham ya Bapak Ibu ya. Jadi dokumen lainnya yang relevan. Nah, penilaian kerja di perusahaan boleh itu. Contohnya ya, misalnya ada di sini staf misalnya, staf SDM pengen melanjutkan ke Bapak MM atau MH nya, MM ada ya, AMM, ya kan boleh itu. Ada suatu keterangan sini boleh. Kemudian dia sudah melakukan praktek SDM selama 10 tahun misalnya gitu. Itu boleh sebagai karyawan direkognisi. Ya. Artinya kalau Bapak Ibu pengen mempraktekkan betul-betul rekomendasi pembelajaran lampau, ya prinsipnya itu semuanya itu harus ada evidence base. Tidak boleh hanya omong-omong dia datang Bapak wawancara, mana Pak? Saya itu bisa ini, buktinya mana Pak? Harus diminta. Jadi nanti begini, mata kuliah A, buktinya ini, dinomerin gitu loh maksudnya. Bukti nomor 1 untuk mata kuliah A, bukti nomor 2 untuk mata kuliah 3 dan 4, harus begitu. Ya. Jadi tidak boleh tidak ada bukti, ya. Nah ini Bapak Ibu, nanti pengisiannya ya. Nah itu ada VATM ya, nanti di setelah istirahat aja ini agak berat. Kolom 1 diisi oleh program studi, kolom 2 diisi oleh calon mahasiswa. Nanti ada keterangannya. Jadi itu mana yang diisi oleh program studi. Kenapa itu kolom 1 diisi program studi? Karena isinya CPR, ya cabang pembelajaran. Kemudian kolom 2 diisi oleh mahasiswa. Karena mahasiswa sendiri juga harus menilai bahwa untuk mencapai capaian pembelajaran ini itu dokumen yang saya bawa itu cukup apa enggak. Ya gitu, kan dia sendiri juga harus menilai dirinya sendiri. Kemudian nomor urut, ya nomor urut tadi saya bilang mata kuliah A nomor urutnya 01, mata kuliah B nomor urutnya 02, mata kuliah C nomor urutnya 03. Ya, jenis bukti portofolio bukti dapat digunakan secara berulang tadi yang saya bilang. Makanya satu sertifikat boleh diakui beberapa mata kuliah tergantung jenjang sertifikatnya. Jangan sampai nanti dalam lembaga kursus di depan Unma diakui 7 mata kuliah, ya Bapak itu rugi. Ya, dia kursus cuma 300.000. Ya, jadi Bapak Ibu juga harus bisa memperkenalkan gini dalam penjaminan mutu. Kalau kira-kira kok sertifikat itu belinya murah, bisa direkayasa, jangan diakui banyak-banyak. Contohnya misalnya ada lembaga kursus komputer, nanti di situ jadi laris Pak. 300.000 dapat sertifikat diakui. Makanya diatur dalam penjaminan mutu. Kalau sertifikat internasional mau ngatur-ngatur susah kan? Ya kan? Sertifikat BNSP bisa diatur-atur nggak bisa. Kalaupun mau ngatur bayar gitu loh maksudnya. Gitu kan? Oleh karena itu di penjaminan mutu diatur. Jenjang sertifikat yang diakui bobotnya itu penting. Ya. Penting sekali, jangan sampai nanti sertifikat kursus diakui banyak-banyak, ya. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian hasil pengisian form evaluasi diri ini Bapak Ibu. Nah ini CPL-nya nih, makanya saya bilang modal dasarnya adalah RPS. Tanpa RPS tidak bisa melakukan RPL. Apalagi kalau ada mata kuliah nggak ada RPS-nya, nggak bisa dinilai, ya. Nah ini bukti. VATM itu apa Bapak Ibu? VATM itu yang pertama valid atau sahih. Ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dari kompetensi mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian. Contoh mau menilai tentang UI UX tadi, berarti dia harus kursus misalnya pembuatan web. Mau menilai tentang supply chain management, berarti dia pernah kursus apa. Mau menilai tentang hukum tata negara, berarti dia harus pernah kursus apa, ya. Mau menilai tentang hukum waris, berarti dia pernah pelatihan apa. Mau menilai tadi PAI, berarti dia sudah pernah lulus pelatihan manasik haji. Itu bisa diakui loh Pak. Misalnya dia jadi pendamping haji gitu ya, kan ada sertifikatnya ya Pak, karena ada pelatihannya kan. Nah itu bisa, ya, itu bisa diakui tuh Pak. Ya begitu.
Kan misalnya kiai-kiai itu sebagai pendamping haji gitu kan, ada sertifikatnya. Itu bisa diakui mungkin di PAI namanya mata kuliah apa tuh Pak? Jadi fikih mungkin atau apa gitu ya. Kemudian autentik atau asli dapat dibuktikan bahwa buktinya adalah karya calon sendiri. Nah tadi asli, bahwa sertifikatnya tidak Photoshop misalnya, ya, tidak benar-benar palsu. Oleh karena itu pada saat Bapak Ibu melakukan wawancara diminta untuk membawa dokumen asli. Kemudian terkini, bukti menunjukkan pengetahuan dan keterampilan tidak saat ini. Jadi ya tadi, jangan sampai sertifikatnya sudah kadaluarsa. Jangan sampai sertifikatnya sudah pernah diakui sebelum dia lulus S1 kalau untuk magister. Jangan sampai sertifikatnya diakui sebelum dia lulus SMA. Ya. Kemudian yang terakhir, cukup atau memadai. Kriteria mengacu pada kriteria untuk kerja dan panduan bukti. Contohnya misalnya, Bapak Ibu mau menilai tentang fikih, tapi dia baru punya sertifikat pembimbing haji, gak cukup. Paham ya Bapak Ibu ya? Tergantung CP-nya tadi. Iya kan? Ya masa sebagai pembimbing haji terus diakui semua fikih dia ngerti? Jangan-jangan fikih yang lain belum ngerti dia, kan gitu ya Pak? Nah, berarti dia tidak mengandung unsur M, memadai atau cukup. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu pemahaman tentang CPL, tentang RPS itu menjadi penting. Karena apa? Begitu Bapak Ibu nggak paham target dari mata kuliah ini, RPS-nya apa, Bapak Ibu nggak bisa bilang bahwa sertifikat yang dibilang itu sudah memenuhi PLN. Ya kan? Masa dia sebagai pembimbing haji aja sudah lulus fikih? Ya belum tentu. Harus ada sertifikat lain. Mungkin sertifikatnya tambah Pak, memandikan jenazah. Ya kan? Ada sertifikat pembimbing haji, satu lagi ada sertifikat memandikan jenazah mungkin, tambahannya misalnya. Ya. Jadi seperti itu. Ya mungkin besok-besok mungkin orang memandikan jenazah kita sertifikat itu. Untuk RPL. Ya kan di PAI. Kalau nggak dikasih sertifikat nggak bisa. Dia nggak bisa ngaku bahwa dia sudah tahu fikih memandikan jenazah itu. Ya kan? Ya. Nah, ingin bertanya untuk dokumen itu apakah di CP itu karena subcapaian ya? Apakah subcap ini harus terpenuhi semua sehingga itu bisa direkomendasi atau enggak? Ya. Minimum tadi saya bilang di awal, minimum berapa Bapak Ibu? 75%. Ya, 75%. Kalau kurang dari 75% jangan. Dia harus menyertakan bukti lain. Bapak Ibu harus minta bukti lain atau unjuk kerja. Ya. Contoh tadi ya Pak, mata kuliah fikih tadi, kembali lagi, dia punya sertifikat memandikan jenazah, punya sertifikat sebagai pembimbing haji. Kurang nih. Bapak Ibu bisa minta dia mendemonstrasikan di tes. Ya, ada bank soal yang tadi saya bilang. Dibutuhkan bank soal. Misalnya, bank soalnya ya fikih mandi junub mungkin gitu ya Pak ya. Ya bebas saja. Yang belum terpenuhi dari VATM dokumen ini. Kalau misalnya dia masih 50%, tapi sebagai asesor Bapak Ibu kurang yakin ini kayaknya kok harusnya memenuhi, Bapak Ibu boleh melakukan demonstrasi atau unjuk kerja. Begitu juga dengan mata kuliah teknik. Misalnya, dia kan sudah direkognisi tentang pemipaan misalnya, tapi sertifikatnya kurang, Bapak Ibu boleh ngetes, boleh dikasih soal, boleh soal 50 soal dia suruh jawab sesuai dengan apa? CP-nya tadi, sesuai dengan CP-nya. Kalau misalnya itu hubungannya sama laboratorium, boleh Pak dikasih alat, dia bisa mengoperasikan apa tidak? Ya. Ya, kalau tidak yakin dan dirasa belum memenuhi, boleh dilakukan demonstrasi atau unjuk kerja. Paham ya Bapak Ibu ya? Gampang, tapi nanti pas prakteknya beraneka ragam ya. Satu bawa sertifikat apa, satu bawa sertifikat apa, bawa sertifikat apa. Yang penting Bapak Ibu objektivitas. Ini VATM ini paling penting ya. Oh mungkin valid, autentik, tapi sudah kadaluarsa, berarti nggak bisa ya. Oh sudah valid, autentik, terkini, tapi nggak cukup demonstrasi kan gitu ya. Jadi kalau kurangnya hanya M, memadai dan cukup, masih bisa digunakan. Karena apa? Masih ada peluang demonstrasi, unjuk kerja. Tapi kalau yang terkininya tidak terpenuhi, sudah selesai itu. Ya, sudah N gitu ya. SOP-nya tuh Bu. Kalau sudah tidak memenuhi, kalau tidak valid udah pasti selesai. Tidak autentik udah pasti selesai.
tidak terkini udah pasti selesai. Tapi kalau VAT-nya terpenuhi, hanya M-nya yang kurang, bisa praktek atau demonstrasi. Paham ya Bapak Ibu ya? Cara penggunaannya. Ya, jadi kalau yang ditolerir hanya kurang memadai saja. Kalau yang VAT depan itu nggak boleh itu harus. Ya, sertifikat kadaluarsa ya nggak dihitung. Ya. Ya. Ini Bapak Ibu, kemudian penyelenggaraan RPL. Ya, program studi penyelenggara dan penjelasan CP kurikulum dibuat dalam lampiran. Ya. Daftar program studi yang menyelenggarakan RPL, setiap prodi menyelenggarakan RPL harus menjelaskan tentang capaian pembelajaran lulusan dalam daftar mata kuliah yang ditawarkan. Makanya saya saran Bapak Ibu harus punya website khusus RPL. Kalau nggak punya website nanti gimana jelasinnya? Mata kuliah ditawarkan PAI terdiri dari apa? Jadi orang bisa lihat-lihat gitu. Pada saat Bapak Ibu sosialisasi RPL, Bapak Ibu langsung bisa kasih tahu apa akses kita ya untuk RPL. Ya. Kemudian untuk diajukan penyetaran melalui RPL dan daftar formulir evaluasi diri. Ada daftar formulir evaluasi diri untuk setiap mata kuliah. Masing-masing program studi dapat dicantumkan pada lampiran. Nah, penjaminan mutunya itu Bu, langkah 1 kasih penjelasan. Jadi kayak tadi Pak, dia mengajukan RPL ternyata salah plotting mata kuliahnya. Bapak Ibu bisa arahkan. Memberikan informasi tentang persyaratan yang diperlukan. Ya, tadi ya, dokumennya harus asli Mas, nggak boleh fotokopian misalnya. Memberikan penjelasan tentang proses asesmen, ya nanti dijelasin. Jadi nanti dokumennya ini kita nilai dulu asesor, kemudian nanti asesor kalau masih dia ragu-ragu, nanti ada asesmen. Kemudian memberitahukan hasil asesmen, menyiapkan syarat untuk tindak lanjut. Ya. Kemudian pedomannya, tadi ya persyaratannya, kemudian batas maksimum kredit SKS yang dapat diakui dan lama studi harus ada, dan lampirannya formulir aplikasi untuk calon mahasiswa, formulir evaluasi diri dan daftar riwayat hidup. Nih, persyaratan pesertanya apa Bapak Ibu? Kalau transfer kredit nggak usah saya bahas ya, yang persyaratan kredit ya. Tadi sudah ya. Untuk yang sarjana harus lulus SMA, yang magister dan profesi harus lulus sarjana, dan dia harus memiliki sertifikat ya. Ketentuannya, tadi terakreditasi ya, tapi kan mengacu pada masih Permen. Program studi yang berkata akreditasi yang paling rendah baik sekali atau B tetap dapat melaksanakan RPL sampai dengan 16 Agustus 2025. Nanti setelah 16 Agustus 2025 kita lihat perkembangannya. Permendikbudnya 53 diberlakukan apa tidak? Kalau tidak diberlakukan berarti tetap pakai syarat baik sekali atau B. Tapi kalau diberlakukan menggunakan syarat terakreditasi. Ya. Nah yang tadi ya 70% harus diinikan. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Itu sih prinsipnya. Nah hari ini Bapak Ibu, saya ajak beberapa dosen-dosen saya ke sini lah. Nah nanti mungkin sambil ngobrol-ngobrol bisa lihat-lihat labnya yang terkait gitu ya. Kita ada teknik mesin, ada akuntansi, ada ilmu komunikasi, ada sistem informasi. Nanti sambil kita ngobrol-ngobrol bisa kolaborasi apa yang bisa dilakukan. Kemarin kita sudah mendesain beberapa topik webinar, ya. Mungkin nanti kita bisa diskusi ya, diskusi dengan para kaprodi nanti kenalan, kemudian nanti mungkin bisa diskusi dengan dosen-dosennya untuk untuk program-program ke depan, saya kolaborasi penelitian dan lain-lain. Di sini ada yang kaprodi teknik mesin Bapak Ibu? Nggak ada ya? Berarti nanti mungkin dikenalin aja nih Pak Rahmat kan teknik mesin ya? Nanti mungkin dikenalin sama ininya ya Bu ya? Ini ada dekan. Kaprodinya? Ada dekan. Ada Dekannya? Dekannya. Nanti dikenalkan aja Pak, habis istirahat mungkin kita split gitu, yang dosen-dosen saya bisa diskusi dengan para kaprodi ya. Ilmu komunikasi udah ada juga ya? Tapi ada dekannya. Nanti mungkin ini ya Pak, di split aja nanti dikenalin. Dekannya ilmu komunikasi? Ibu ya. Kemudian sistem informasi
Sama itu tadi. Sama ya? Teknik mesin. Sama tadi mesin. Oh, ini kaprodinya nih Pak Ali. Bu Arfi ya. Kemudian akuntansi. Nah, ini akuntansi nih Pak Ade. Akuntansi Bu ini untuk nanti apa namanya? Koordinasi ya. Nanti Pak Arya segala sama Pak Ali ke sistem informasi ya. Ya, nanti mungkin kita split aja pas istirahat ya, setelah istirahat ya Bapak Ibu ya. Karena kita juga perlu mendiskusikan kalau nanti kaprodinya ada di sini mungkin bisa diwakili Bu, bisa diwakili dosen atau ada sekprodi. Gak ada. Dosen aja mungkin nanti yang diskusi di ruangan mana untuk kita merumuskan kolaborasi ke depan yang bisa dilakukan apa ya Bapak Ibu ya. Saya harap sih paling gampang ya webinar ya. Webinar itu paling gampang dan memang diakui secara kinerja. Itu yang bisa ini kan. Kemudian saya lanjutkan materi berikutnya. Nah, penjaminan mutu ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini? Bu, Ya. terkait RPL ini, apakah misalnya di sebuah universitas itu bisa langsung membuka atau mungkin ada regulasi untuk izin ke RLB ataupun Sierra Pak. Sierra? Hanya Sierra saja. Dan persyaratannya tadi harus ada SK Rektor, 3 hal SK Rektor tadi. Tadi apa 3 hal itu? Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur RPL, pedoman RPL, sama satu pengelola RPL. Kemudian SPMI Bapak Ibu di spmi.kemendikbud.go.id yang valid dan akreditasinya minimum B atau B sekali. berarti masukkan ke Sierra itu, ya. Langsung bisa berarti? Bisa, langsung begitu itu ya? langsung di hari yang sama juga langsung bisa valid Pak kalau memang memenuhi syarat semua. Ya, Terima kasih. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, kita ke penjaminan mutu ya. Nah, penjaminan mutu untuk RPL tadi ya adalah tugasnya memverifikasi dan memvalidasi ya. Jadi nanti harus masuk Sierra Bu dari penjaminan mutu. Syaratnya tadi, ya. Kemudian jenis monef nanti biasanya kalau Bapak Ibu punya mahasiswa RPL, Bapak Ibu harus melakukan monef, ya. Monef itu ya penerimaan mahasiswa barunya bagaimana? Monef ini biasanya di internal dilakukan. Penerimaan mahasiswa barunya gimana? Ada komplain nggak kemarin terkait dengan penerimaan mahasiswa baru jalur RPL? Kemudian praktek asesmen nih Bu yang harus penting. Asesor boleh nggak dievaluasi? Boleh. Pengangkatan asesor itu per tahun saja, ya. Tidak usah seumur hidup jadi asesor gitu. Ya. Sampai batas waktu tidak ditentukan. Itu jangan ya. Asesornya per tahun saja. Jadi kalau ada yang misalnya gini, Bapak Ibu di penjaminan mutu harus ada begini. Asesor itu batas maksimum memberikan penilaian sampai keluar penilaian itu dibatasi Bu. Misalnya maksimum 2 minggu atau maksimum 1 minggu gitu loh. Jangan sampai nanti numpuk di asesor itu tidak dinilai-nilai. Nah, batas waktu untuk mengasesmen itu harus dibatasi ya. Mulai pedoman dan peraturan akademik ya, akademiknya dirubah tadi saya bilang bahwa dengan ada RPL, peraturan akademik kita berubah sedikit. Nah, monef penerimaan mahasiswa baru jalur RPL, yaitu ada sosialisasinya berjalan nggak, penetapan jadwal pendaftaran ya, kemudian pendaftar mengisi form, bukti penilaian, dokumen monef, SK penetapan hasil penilaian pendaftar tadi ya yang lulus RPL, pengumuman daftar ulang pendaftar jalur RPL. Yang paling susah tuh nanti menentukan berapa biaya mahasiswa RPL. Pendaftaran berapa? Kemudian kalau dia diakui per mata kuliah atau per SKS-nya berapa? Gitu. Kemudian honor asesor yang paling seksi kan ya. Asesor ya kan. Itu yang paling penting. Nah, nanti kan di pengelola itu juga harus diatur gitu ya. Nah, pengelola itu tugasnya adalah selain mengatur tata cara RPL adalah pada saat terjadi perdebatan yang tidak selesai, maka komite RPL atau pengelola RPL itu boleh menunjuk asesor satu lagi. Ya. Kalau sudah ditunjuk asesor 3 ya tetap ini apa namanya? Yang menunjuk orangnya prodi Bu, tapi yang menentukan bahwa ditambah asesor pengelola. Ya.
ya, pengelolanya. Karena kan kaitannya sama pembayaran nanti, ya kan? Prodi itu cuma nunjuk orangnya saja. Kalau misalnya ketua pengelola bilang bahwa ini kayaknya nggak selesai, saya tambahi asesor 1 biar selesai. Nah, prodi yang nyari orangnya. Gitu. Tapi keputusan untuk menambah asesor itu ada di pengelola. Kebijakan di atas. Iya. Kalau enggak nanti ya prodi asesornya 3-3 semua nanti tambah-tambah terus. Karena kaitannya dengan apa Bapak Ibu? Dengan honor. Ya kan? Karena kan sudah dihitung itu sebenarnya. Kalau misalnya dia per satu mata kuliah 300.000 kan sudah dihitung kan? Untuk asesornya 50.000, untuk ininya apa BPP-nya berapa, untuk beban SKS-nya berapa sudah dihitung. Nah, ketika nambah asesor kan harus kebijakannya dari pengelola, bukan dari prodi. Prodi hanya menyediakan orang kalau diminta. Carikan satu lagi asesor, maka prodi yang akan mencari. Ya. SK penetapan hasil pendaftaran, pengumuman daftar ulang. Nah, kalau sudah daftar ulang, NIM-nya sama ya Bapak Ibu ya. Gak boleh NIM-nya dikasih ambil 2, 1. Ya sama, kalau 2025 garing berapa, ya sama ngurut gitu loh. Ya, karena tidak ada pembeda nanti mahasiswa jalur RPL maupun jalur reguler. Ya. Ini mempersiapkan minimal 2 penilai untuk menilai portofolio RPL ya, minimal. Penilai bisa dari luar dosen atau praktisi yang mengampu mata kuliah di prodi yang melaksanakan RPL. Jumlah penilai bisa lebih dari 2 sesuai jumlah pendaftar ya. 1 nggak boleh. Kelengkapan instrumen perangkat asesmen, from evaluasi diri dan lain-lain. Kesiapan kurikulum, CPMK yang diunggah dalam form evaluasi diri. Jadi pada saat mau menilai itu CPMK-nya ditulis tadi di form tadi. Asesmen sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, dokumen monet dari tim penjaga untuk internal Februari. Ya. Mohon izin. Ya, silakan. Terkait teknis pembelajaran di kelas seperti apa? Sama, Sama. tidak ada. Dia kan mempunyai kelebihan seperti itu ya. Kalau yang mahasiswa yang reguler, ini yang S2 saja misalnya Iya. S2 itu kan mulai awal. Tapi dia kan beda. Iya. Itu seperti apa? Berarti gini Pak, kalau dia tinggal gini. Dari mata kuliah S2 12 mata kuliah yang diakui misalnya 4, berarti ada 8 yang belum diakui dong. 8-nya harus ngambil. Ya dia tinggal ngikutin, mungkin ada yang ikut semester 3, ada yang ikut semester 2 gitu Pak. Dia masing-masing beda-beda. Selama ini kan masih murni, jadi Paket-paket gitu ya? Dijelaskan, takutnya ada iri dengki seperti itu. Ya enggak dong Pak. Kalau sudah loncat nih gitu. Pokoknya begitu dia sudah diterima, sudah di SK-kan sama rektor, tidak ada label tertentu untuk masuk RPL. Sama. Jadi kalau sama dengan mahasiswa dari D3 itu Pak, kan dia mungkin tinggal ngambil di semester 6 gitu ya. Ya udah dia tinggal berkuliah di semester 6 ikutin masa semester 6. Begitu juga dengan S2. Dia ngumpul di semester 1 dengan teman-temannya atau tuh sudah semester 4 gitu ya, terus lulus gitu kan. Ya nggak apa-apa Pak, Ya, kan jalurnya beda. jelas. Jalurnya beda. Makanya sosialisasi menjadi penting. Iya, siap. Sosialisasi menjadi penting. Tadi Pak, itu bukan sekedar makan durian gratis. Di dalamnya ada tujuan-tujuan tertentu gitu loh. Di dalam tujuan-tujuan tertentu, salah satunya kenapa Anda harus S1? Mungkin Bapak paling cocok itu bisa memotivasi. Kenapa kamu harus S1? Gitu. Kalau nggak S1 nggak bisa jadi PPPK loh gitu. Nggak bisa jadi apa, nggak bisa ini. Kemudian kalau jadi S1 yang belum menikah mungkin bisa menjadi kebanggaan mertua. Nah itu gitu-gitu Pak, harus dijelaskan. Itu urusan meraih. Jadi prinsipnya yang belum S1 ngambil RPL maksudnya gitu. Wawaran TV itu saja. Nah ini ya, monefnya nanti ikutin ini di Kepdirjen. Jadi prinsipnya begitu. Jadi sosialisasi menjadi penting. Sekarang pengabdian masyarakat jangan bersihin kebun Pak. Sosialisasi bagaimana dia mau kuliah. Ini ya, materi terakhir, mudah-mudahan jam 12 selesai. Terus gak ada yang nanya. Ya, prinsip penyelenggaraan RPL, informasi mengenai RPL harus secara aktif dipromosikan nih Pak, dan dapat diakses oleh calon peserta dengan mudah. Jadi kalau nggak dipromosikan ya nggak tahu, ya.
mulai sosialisasi tadi, gathering, unma, gitu ya. Kemudian penyelenggaraan RPL harus akuntabel, transparan, dan siap diaudit. Penyelenggaraan RPL harus dijamin mutunya sama dengan proses yang dilakukan pada pendidikan reguler ini prinsipnya. Nggak boleh dibeda-bedakan. Mentang-mentang masuk RPL nggak kuliah misalnya. Ya ini harus sama, mutunya harus sama. Wajib melakukan proses penjamin mutu yang meliputi input, proses, dan output. RPL dapat memberikan pengakuan atas capaian pembelajaran atau kompetensi yang diharapkan, disetarakan dengan kredit pendidikan formal pada suatu program secara utuh atau sebagian beberapa mata kuliah. Nah, jadi memang tidak perlu dibeda-bedakan, hanya masuknya saja, ya, hanya masuknya saja. Nah ini Pak penilaiannya. Asesmen itu harus objektif, transparan, berkeadilan, dan akuntabilitas. Ya. Nah yang paling penting, penilaian itu merupakan pengumpulan informasi ya, baik kuantitatif maupun kualitatif. Kuantitatifnya ya tadi pakai sertifikat, kemudian kualitatifnya unjuk kerja gitu ya, untuk menentukan kinerja perorangan, kelompok, atau program melalui berbagai teknik. Bisa tes, observasi, atau teknik yang lain. Ya. Kemudian penilaian dilakukan terhadap dokumen pendukung dan self-assessment dengan mengevaluasi klaim terhadap bukti pendukung. Ya, jadi nggak ada di situ cerita-cerita aja nggak ada. Harus klaim terhadap bukti pendukung. Aspek yang dinilai adalah PATM sehingga dapat digunakan untuk penetapan kecukupan dan validitas dan pemenuhan kemampuan dari capaian pembelajaran yang mudah. Kelengkapan penilaiannya ya, penilaian kecukupan, tujuannya apa? Bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bukti pendukung diajukan memenuhi unsur VATM tadi. Kalau VAT salah satu nggak memenuhi, selesai. Tapi kalau M masih bisa unjuk kerja. Dilakukan dengan cara membandingkan bukti pendukung dengan klaim kemampuan. Pasti ya Bapak Ibu ya. Dia mau klaim kemampuan apa, bukti pendukungnya apa, harus VATM. Jika bukti pendukung dinyatakan tidak cukup, maka dilakukan penilaian lanjutan. Jika bukti cukup, klaim diterima tadi ya. Kalau VAT sudah selesai, M-nya kok tidak memenuhi, dilakukan penilaian lanjutan. Ya. Penilaian lanjutan, demonstrasi kemampuan pelamar RPL dapat dipilih dengan wawancara, presentasi, ujian lisan, ujian tertulis, penguasaan terstruktur, observasi langsung, penilaian oleh penilai. Jadi paling benar itu Bapak Ibu harus punya bank soal, ya kan? Bank soal. Nanti kalau misalnya dikeluarkan soalnya, kalau misalnya tidak yakin. Nah bank soalnya ini, kalau saran saya ya Bapak Ibu dalam hibah itu satu pertemuan itu 5 soal. Jadi kalau ada 14 pertemuan berarti berapa? Berarti berapa itu? 14 kali 5, 28, 25, 6 ya 80 lah atau 75 lah. 75 soal untuk mengukur capaian pembelajaran dalam satu mata kuliah. Ya pilihan ganda saja, dan kalau bisa sudah dikoreksi sistem. Jadi Bapak Ibu nggak ngoreksi satu-satu, pilihan ganda, kemudian jawaban yang benar ditandai gitu ya. Nanti dikoreksi sistem kan. Jadi tidak usah dikoreksi satu-satu. Ya. Ya. Pengakuan kredit RPL itu adalah secara parsial ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa segelondongan S1 enggak. Makanya tadi kan satu mata kuliah kumpulkan ya. Evaluasi diri calon mahasiswa, wawancara dengan penilai ya, kemudian mengumpulkan bukti tambahan, demonstrasi ya, itu yang harus dilakukan. Jadi prinsipnya kehati-hatian daripada asesor itu menjadi penting ya. Kemudian ini ditujukan untuk memfasilitasi melakukan kembali kuliah dengan kondisi saat ini berhenti kuliah. Ini transfer kredit pindahan ya, pindahan nanti bisa dibahas. Nah ini program kredit atau kredit earning ditujukan untuk memfasilitasi mahasiswa yang melanjutkan kembali kuliah
dengan tingkat profisiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini. Ya, bukti pendukung klaim, evaluasi pengakuan, ya, tahap evaluasi diri, wawancara, demonstrasi pengetahuan dan keterampilan. Ya, ketentuan dan tata cara penilaian, pengakuan perolehan satuan kredit semester ya, penilai menginformasikan tadi sama ya. Ya, kemudian pendaftaran, nah ini sudah ada kode-kodenya. Pendaftaran menggunakan RPL tipe A di form 1. Formulir aplikasi pendaftaran di form 2 didukung bukti portofolio. Pelamar mengisi form evaluasi diri, formulir 3. Penilaian, proses penilaian untuk memeriksa keterkaitan bukti portofolio terhadap klaim pelamar ya. Basisnya adalah kurikulum yang dilaksanakan dan RPS yang digunakan. Penilaian dari CP pendidikan formal sebelumnya, transfer kredit, ekivalensi. Penilaian non formal dengan pengalaman kerja, perolehan SKS, pembebasan mata kuliah terpenuhinya MK melalui wawancara, demonstrasi dan lain-lain. Penetapan mata kuliah dan SKS yang lulus dengan RPL dan mata kuliah yang wajib tempuh untuk pemenuhan CPL secara utuh dalam bentuk SK dari pimpinan perguruan tinggi. Ya. Jadi form-formnya sudah diatur, form 1, form 2, form 3 diisi pendaftaran, kemudian dinilai. Nah, form 1 isinya ini. Ya. Form 1, petunjuk calon mahasiswa. Ya. Dijelaskan RPL-nya apa, kode mata kuliahnya, nama mata kuliahnya, ya, SKS-nya, ya, RPL ya dan tidak aja, ya. Kalau RPL centang, kalau tidak ya berarti tidak. Ditetapkan oleh PT, dicentang mata kuliah yang di RPL-kan dan yang tidak. Jadi seluruh mata kuliah disampaikan di form 1, ya. Nah, kemudian di situ nanti ada formulir evaluasi diri, FED-nya nomor 01 ya. Kemudian form 2, aplikasi RPL, daftar mata kuliah, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS-nya. Ya, formulir aplikasi RPL-nya tipe A, itu diajukan. Ada program studi, ada nama lengkap, data pribadi dan lain-lain. Nanti kita setelah makan siang ada formnya. Nah, form 7, daftar riwayat hidup ya, berdiisi. Ya, oleh ini transfer kredit. Nah ini mata kuliah tipe A, mata kuliah 1. Nah ini di apa namanya nanti dicentang-centang. Ya. Nah ini Bapak Ibu, yang paling penting adalah KKO ya. Tadi Bapak Ibu harus di RPS-nya itu kata kerja operasionalnya harus betul. Jangan sampai kata kerja operasional semester 7 dipakai untuk semester 1, nanti pasti nggak memenuhi semua, ya, nggak memenuhi semua, nanti harus dibedah ininya ya. Nah ini, kalau dalam taksonomi belum itu paling rendah apa? Remember, mengulang, ya, kemudian mengerti, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi dan membuat ya. Jadi kalau S1 itu Bapak Ibu harus disesuaikan ininya. Ya. Apakah kita perlu sampai create ya? Mungkin kalau teknik informatika sampai create ya. Tapi kalau yang lain mungkin perlu dipertimbangkan hanya sampai mengevaluasi saja. Understand itu Pak. Understand itu bisa menjelaskan, bisa mengerti. Ya. Contoh proses transfer SKS ya, nanti kita pelajari setelah makan siang. Nah ini pada saat sudah disamerikan ya, sarjana terapan apa, sarjana untuk apa, kemudian namanya siapa, nanti kan di list nama mata kuliah yang direkognisi. Nah ini nilai transfernya tadi harus bentuknya nilai, karena ini yang nanti akan dikonversi dalam nilai dan angka kan. Ya, jadi di sini sebagai asal harus nilai. Ya. Sesuai. Kalau enggak nanti enggak muncul nilai. Nah, ini yang paling penting. Kemudian kalimat kata kerja atau subjek MK sesuai dengan bahan kajian kita. Ya, sesuai dengan jenjang KNI dan lain-lain. Jadi memang basisnya adalah kurikulum.
Ketika kurikulumnya benar, RPL akan menjadi mudah. Ketika kurikulumnya belum benar, ya membingungkan. Yang nilai saja bingung, apalagi dinilai. Ya, ini capaian pembelajaran CPMK-nya di sini ya, Bapak Ibu ya, diisi oleh prodi. Kemudian di sini isinya adalah dia tuh baik apa sangat baik apa tidak pernah haji itu, kemampuannya dia tuh. Hasil evaluasi asesor, PATM-nya memenuhi apa tidak. Kemudian nomor dokumennya harus dikasih nomor 1, jenis dokumennya apa di sampingnya. Jadi kalau 1 CPMK 2 dokumen boleh, ya boleh 2 dokumen. Yang ini diisi oleh prodi, yang hijau diisi oleh calon, yang biru diisi oleh asesor. Ya, ini jenis dokumennya diisi oleh calon. Ya. Jadi asesor itu hanya PATM saja, memeriksa dokumennya. Tapi kan menentukan PATM susah, harus dicek betul-betul asli ya. Jangan sampai nanti PATM-nya malah tinggal PATM masih salah. Bukti pendukung portofolio. Nah ini janji ijazah tadi ya. Ada penghargaan, keunikan kekhasan proses belajar dunia kerja di masyarakat akan menghasilkan dokumen bukti lain yang akan ditambahkan pada daftar. Nah ini selalu ada dokumen, ya. Oleh karena itu apa? Evidence based, tidak bisa ngarang-ngarang, ya. Harus pakai evidence based. Prinsip bukti dokumen pendukung ini tadi ya, valid, otentik, terkini, dan memadai. Contoh ya, ini foto-foto boleh, foto-foto boleh. Ini dia sertifikatnya, pakaiannya, surat keterangannya, transkripnya, ya. Ini bukti-bukti pendukung. Nah pemeriksaannya, ini kan ada lembaga pembangunan jasa pengembangan misalnya. Nah ini sertifikat keahlian, ya hasil apa, gitu ya. Apakah memenuhi PATM, ya dilihat. Ya, dilihat apakah masih valid, apakah masih apa bisa digunakan. Ya ini yang paling penting. Kan ini ya apa melakukan pemeriksaan pekerjaan persiapan konstruksi jalan. Nah di sini deskripsinya harus ada. Dia koordinatnya apa? Di sini harus ada pekerjaannya dia yang mendukung. Nah ini pencocokan begini Bapak Ibu. Pencocokan bukti penilaian itu sangat penting. Jadi Bapak Ibu harus periksa satu-satu CPMK-nya dengan kompetensinya. Nah dari situ deskripsi pekerjaannya dia apakah mendukung atau tidak. Nah ini kembali lagi PATM ya. PATM yang paling penting. Ya. Dan nanti ini bisa dibaca ya, ini contoh-contoh. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan sebelum kita istirahat? Nah ini yang paling terakhir, rekapitulasi hasil penilaian mata kuliah dari lisan, tulis, penugasan, praktek, observasi. Nah nanti di rata-rata lulus atau tidak. Nilai rata-rata itu dikali 20 ya. Nanti ada di form-formnya. Nah akhirnya ini Budianto diakui matematika 2 SKS, rekayasa lalu lintas 3 SKS, tidak dapat B gitu. Nah boleh nggak menyanggah? Boleh. Sebagai calon mahasiswa boleh ya. Ya, formulir sanggah itu boleh. Jadi banding misalnya ditetapkan tadi ya, Budi tadi ditetapkan cuma 2 mata kuliah, Budi banding boleh. Ya, banding kepada asesor. Ya, ya kira-kira gitu. Jawab dengan ya atau tidak pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah proses banding telah dijelaskan sebelumnya? Hasilnya difasilitasi gitu, difasilitasi. Nah ini contoh SK Rektor ya, contoh SK Rektor yang menetapkan peserta RPL, ya, mengingat ke-1, ke-2 ditetapkan, kemudian lampiran.
Nah, kita habis istirahat nanti simulasi latihan penilaian. Ya, baik, kita istirahat dulu Bapak Ibu sampai dengan jam 1 ya. Istirahat soal makan sampai dengan jam 1. Nanti kita kembali lagi jam 1 untuk melanjutkan pelatihan. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu jam 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.